Ya, kita lanjutkan kebersamaan kita di Liputan 6 pagi, saudara, dan kini saatnya kami hadirkan berita-berita seputar jelang pemilu dalam segmen Indonesia Baru. Saudara, hari Minggu kemarin merupakan hari terakhir bagi partai politik menyerahkan laporan dana kampanyenya. Dan kantor pemilihan umum pun diramaikan oleh putusan partai politik yang hendak menyerahkan laporannya. Jelang batas penyerahan laporan dana kampanye, semua utusan partai peserta pemilu telah mendatangi gedung Komisi Pemilihan Umum untuk menyerahkan laporan dana kampanye masing-masing. Partai politik memang diharuskan menyerahkan laporan itu paling lambat kemarin. Hingga Minggu siang, 4 partai telah memenuhi ketentuan tersebut, yaitu Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Golkar. Laporan Partai Amanat Nasional diserahkan oleh timnya, termasuk Sekjen, Taufik Kurniawan, dan Bendahara Umum, Yon Erizal. 64 miliar, tahap kedua, pertama itu 86, totalnya kan sekitar 160 sampai 170 miliar. Nah, dari dana itu, dana yang tersisa sekarang ini akan diprioritaskan untuk sukses di kegiatan kampanye terbuka tanggal 16 Maret sampai dengan 5 April 2014 yang akan datang. Nah, dalam kaitan itu tentunya sebagian besar berasal dari kontribusi para caleg kita, kemudian dari para simpatisan, pengusaha yang tidak mengikat, yang semuanya tercover dalam aturan main yang ada dalam undang-undang maupun aturan-aturan PKPU dan seterusnya. Dari beberapa partai yang telah menyerahkan laporannya, Partai Gerindra menjadi partai yang paling besar dana kampanyenya dengan jumlah 309 miliar rupiah. Sedangkan PKPI melaporkan dana kampanye terkecil sebesar 19 miliar rupiah. Ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh partai adalah dia akan dibatalkan keikutsertaan dalam pemilu di tingkatan tersebut. Jadi sesuai dengan tingkatannya. Jadi kalau misalnya dia memang tidak menyerahkan di kabupaten kota, maka di kabupaten kota yang bersangkutan dia akan dibatalkan. Sementara itu, 2 partai terakhir yang datang adalah Hanura dan Demokrat. Hanura melaporkan dana kampanye mereka sebesar 104,7 miliar rupiah dan sementara Demokrat yang datang paling akhir melaporkan dana kampanye mereka sebesar 129 miliar rupiah. Itu pun masih minus 40 caleg DPR RI lagi yang masih belum melapor. Kita melaporkan sebanyak sekitar 129 miliar dana kampanye yang sempat dilaporkan pada periode kedua ini. Meskipun ada beberapa caleg yang kemudian belum sempat memasukkan laporan dana kampanyenya pada periode kedua ini karena memang ada hal-hal teknis yang teman-teman caleg sudah pada umumnya berada di dapilnya masing-masing. Berapa caleg? Ada sekitar 40 caleg. Sejak hari Jumat pekan lalu, partai peserta pemilu wajib melaporkan dana kampanye mereka. Hal ini dilakukan menjelang masa kampanye terbuka 16 Maret hingga 5 April mendatang. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Ya, jika dilihat dari uang yang dikumpulkan sangat fantastis ya, bahkan Gerindra 309 miliar. Menduduki peringkat pertama itu ya. Andaikan itu semua dikumpulkan mungkin bisa membantu masyarakat miskin dan juga orang telantar ya. Ya, semoga saja itu siapapun partai politik yang maju dan menang untuk menjadi pemimpin negara ini bisa Memanfaatkan uang kontribusi dan memanfaatkan uang untuk kaum miskin. betul sekali. Dan saudara, laporan awal yang telah diserahkan ke KPU tadi akan diteliti oleh KPU selama 3 hari. Nah, ini yang diteliti adalah apakah ada kekurangan dalam laporan yang telah diserahkan masing-masing partai politik ini. Kejujuran dan pertanggungjawaban keuangan partai politik kepada publik dimulai sejak kemarin. Hari Minggu sore adalah batas akhir penyerahan laporan awal dana kampanye 2014. Ke-12 partai politik peserta pemilu 2014 telah menyerahkan laporan awal dana kampanye mereka ke Komisi Pemilihan Umum. Dan laporan tersebut akan ditelaah dan diverifikasi untuk mengetahui apakah laporan yang diberikan telah lengkap. Selama 3 hari, ya, tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 akan kita cermati, akan kita teliti seberapa jauh kelengkapan cakupan informasi terhadap 3 jenis laporan yang sudah diserahkan kepada kami. Nah, apabila terdapat peserta pemilu yang laporan awal dana kampanyenya belum meliputi cakupan informasi sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan,
kami berikan kesempatan. Laporan awal dana kampanye partai politik terdiri dari 3 bagian, yaitu penerimaan sumbangan kampanye periode kedua, pembukaan rekening khusus partai politik untuk dana kampanye, serta laporan awal dana kampanye. Laporan sumbangan dana kampanye periode kedua berisi penjelasan parpol atas penerimaan dana sumbangan atau pemasukan setelah penyerahan laporan penerimaan uang periode pertama 27 Desember 2013. Kedua, laporan rekening khusus parpol untuk dana kampanye, yaitu rekening bank milik parpol yang berisi penjelasan pemasukan dan pengeluaran dana kampanye sebelum rekening tersebut dibuat di bank. Dan yang ketiga adalah laporan awal dana kampanye yang menjabarkan pemasukan dan pengeluaran uang parpol sejak rekening khusus tersebut dibuat hingga tanggal 2 Maret 2014. Dan kita, anggota masyarakat, dapat mengikuti secara periodik laporan pengelolaan dana kampanye tiap-tiap partai politik peserta pemilu sejak periode pertama tanggal 27 Desember 2013 hingga tanggal 2 Maret 2014 melalui laman internet Komisi Pemilihan Umum. Cermati laporannya dan silakan nilai apakah ada salah satu partai politik yang bisa dipercaya mengelola uang rakyat 5 tahun ke depan. Debrina Primasari dan Arman Salman melaporkan dari Jakarta. Dan ini saatnya kita memasuki bagian bedah usaha. Ini untuk minggu ini ada bedah usaha apa nih, Jati? Ini ada budidaya ayam cemani, yakni ayam khas Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah yang ternyata sangat menjanjikan. Ini saudara, ayam yang mempunyai ciri khas sangat khas ini, yaitu serba hitam legam yang konon dipakai untuk acara ritual maupun pengobatan alternatif itu harganya bisa mencapai hingga puluhan juta rupiah per ekornya. Saudara, kenapa ayam cemani seperti ini banyak dicari orang? Karena ayam cemani memiliki keistimewaan tersendiri dibanding dengan jenis ayam yang lainnya. Di Temanggung, Jawa Tengah, kelompok tani Makukuhan Mandiri mengembangkan ternak ayam cemani seperti ini dan hasilnya setiap bulan mampu meraup keuntungan hingga 60 juta rupiah. Berikut ini liputannya. Ayam ini bukan ayam biasa. Harga per ekor ayam ini bisa mencapai puluhan juta rupiah. Ya, inilah ayam cemani. Di Temanggung, Jawa Tengah, ada sebuah peternakan ayam cemani yang dikelola oleh kelompok tani Makukuhan Mandiri. Budidaya ayam cemani ini awalnya dikembangkan oleh seorang yang bernama Handoko. Di wilayah kami, terutama di Desa Kedu, itu banyak sekali berkembang ayam cemani. Dan ayam cemani termasuk sudah hewan yang sangat langka sekali, Pak. Untuk itu maka saya berinisiatif untuk pengembangan. Berlokasi di Dusun Makukuhan, Desa Kedu, Kabupaten Temanggung, kelompok tani yang beranggotakan 20 orang ini ternyata mampu meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya. Tergantung dari pemeliharaan mereka masing-masing. Kalau yang potensial itu per bulan mereka tetap bisa membuatkan ayam hampir 200-an, Pak. 200 ekor. Budidaya ayam cemani terbilang mudah. Peternak cukup menyediakan kandang yang terbuat dari bakan bambu atau ram besi, atau dapat juga dibiarkan di lahan bebas yang dipagari. Yang terpenting adalah pemberian makan yang harus rutin. Ayam cemani mempunyai ciri khusus yang tidak dimiliki oleh ayam-ayam jenis lain, yaitu seluruh tubuhnya dominan berwarna hitam. Untuk cemani yang kelas atas, baik darah sampai pada lidahnya, semuanya serba hitam. Dan harganya bisa mencapai 30 juta rupiah per ekornya. Tergantung mutu. Kalau yang super itu bisa mencapai 5 juta sampai 10 juta, Pak. Satu ekor. Kalau yang biasa di bawah 1 juta. Dari fisiknya, Mak, terutama. Fisiknya sudah hitam, nanti dalamnya. Jadi nanti mulut harus hitam, lidah harus hitam, dubur juga harus hitam, dan semuanya harus hitam.
Setiap bulan, usaha ini mampu menjual ayam cemani antara 50 hingga 60 ekor. Pembelinya datang dari berbagai kota di Indonesia. Dan tidak jarang, pembelinya berasal dari luar negeri, seperti Singapura dan Malaysia. Pembelinya pun bukan sekedar pehobi, tapi juga orang-orang yang ingin mengembangbiakan ayam cemani. Tidak terlalu mahal, tidak murah ya. Karena yang ada jago cemani itu selain di gedung tidak ada. Tidak terlalu mahal, tidak murah ya. Karena yang ada jago cemani itu selain di gedung tidak ada. Jumlah ayam cemani yang dikembangbiakan saat ini mencapai 3.000 ekor dan tersebar di 20 lokasi. Saya takutnya itu nanti punah Pak, karena ayam di Gedu itu sangat tipis sekali, permintaannya banyak, sedang fungsinya sangat terbatas. Dan ini memang satu-satunya milik orang kedua. Mungkin di dunia ya? Di dunia, nomor 1 di dunia ada di Gedu. Selain ayam cemani, kelompok tani Makukuhan Mandiri ini juga tengah mengembangkan jenis ayam kedu. Budidaya ayam kedu terus dikembangkan karena dikhawatirkan ayam yang hanya ada di kedu ini akan punah.